Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Dedi Chandra. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana trik untuk mengalahkan pesaing kita yang memiliki sertifikat pendidik. Di sini nanti saya buatkan videonya agar teman-teman semua yang memiliki pesaing pada tahap SKB yang memiliki sertifikat pendidik agar tidak panik dan patah semangat serta berputus asa. Jadi saya harap nanti dengan adanya video ini teman-teman yang masih belum memiliki sertifikat pendidik punya semangat untuk melawan pesaing yang memiliki sertifikat pendidik. Namun sebelumnya kembali mendoakan teman-teman agar dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala lanjut ke tahap SKB terlebih lebih pada musim wabah COVID-19 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari wabah ini sehingga kita bisa melaksanakan ujian SKB dengan tenang. Nah, sebelum kita melanjut pada videonya, kembali saya ingatkan kepada teman-teman semua yang mampir di channel ini, yang masih belum subscribe, silahkan subscribe, tinggalkan like dan komen agar di kemudian hari saya lebih semangat lagi untuk buatkan video-video kepada teman-teman semua. Nah, satu lagi, bagi teman-teman yang masih belum tahu apakah lawan SKB-nya memiliki sertifikat pendidik atau tidak, silahkan cek di link yang ada di atas ini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada Oke teman-teman, mari kita perhatikan video berikut ini. Cara menaklukkan teman kita yang memiliki sertifikat pendidik sebenarnya cukup gampang. Di sini saya sudah menyediakan dua peserta yang lanjut ke tahap SKB dengan posisi yang pertama memiliki sertifikat pendidik dan yang kedua adalah peserta yang tidak memiliki sertifikat pendidik dengan masing-masing nilai yang telah mereka peroleh, yaitu nilai SKD yang memiliki sertifikat pendidik 320 dan SKB otomatis 500 karena sudah memiliki sertifikat pendidik, dan yang non sertik dia telah memiliki nilai SKD 380 dan SKB 465. Namun sebelumnya saya tekankan lagi kepada teman-teman semua, di sini telah saya sediakan nilai SKD. Sebenarnya nilai SKB masih belum kita ketahui karena masih belum ujian. Namun kita bisa menghitung sendiri apabila teman kita yang punya sertifikat pendidik lebih rendah daripada nilai SKD kita. Artinya kita memiliki nilai SKD tertinggi dari mereka. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung dan mengintegrasi langsung nilai SKD dan SKB dari kedua peserta SKB ini. Untuk yang memiliki sertifikat pendidik, nilai SKD-nya 320 dibagi 500 sama dengan 0,64 dikali 100, yaitu 64. Nah, kita ambil 40% dari nilai SKD itu, sehingga 40 per 100 dikali 64 sama dengan 25,60, yaitu sebagai nilai akhir SKD-nya. Untuk nilai SKB-nya, 500 per 500 sama dengan 1 dikali 100 sama dengan 100. Kita ambil 60% dari nilai SKB. 60% dari SKB yaitu 60 per 100 dikali 100 sama dengan 60. Nah, inilah yang dimaksud dengan nilai maksimal untuk peserta yang memiliki sertifikat pendidik, teman-teman. Sekarang kita jumlahkan antara nilai SKD dan SKB-nya, yaitu 25,60 ditambah 60,00 sama dengan 85,60. Nah, inilah nilai akhir dari peserta yang memiliki sertifikat pendidik. Sekarang kita menghitung nilai SKD dan SKB dari peserta yang tidak memiliki sertifikat pendidik. Dengan catatan, peserta yang tidak memiliki sertifikat pendidik ini memiliki nilai yang lebih tinggi dari peserta yang punya sertifikat pendidik. Kita coba hitung, 380 dibagi 500 sama dengan 0,76 dikali 100 sama dengan 76,00. Kita ambil 40% dari SKD itu, yaitu 40 per 100 dikali 76 sama dengan 30,40. Nilai SKB-nya yaitu 465 tadi, ini 465 dibagi 500 sama dengan 0,93 dikali 100 sama dengan 93,00. 60% dari SKB sama dengan 60 per 100 dikali 93 sama dengan 55,80. Sekarang kita hitung antara SKD dan SKB-nya, yaitu 30,40 ditambah 55,80 sama dengan 86,20. Nah, sekarang kita bandingkan antara nilai akhir dari yang punya serdik dengan yang tidak memiliki serdik. Nilai yang memiliki serdik yaitu 85,60, sedangkan yang non serdik yaitu 86,20. Kita bisa melihat yang lebih unggul adalah 86,20 dan otomatis yang berhak lolos adalah peserta yang tidak memiliki sertifikat pendidik. Nah, di sini saya mengingatkan lagi kedua peserta yang nilai SKD dan SKB-nya lebih tinggi.
Contohnya di sini ketika yang memiliki sertifikat pendidik nilai SKD-nya 350, sedangkan non-cerdik yaitu 395 atau ke atasnya, dan nilai SKB 500 dan SKB 480. Catatannya di sini teman-teman semua, apabila nilai SKD kita dengan yang memiliki sertifikat pendidik selisihnya tidak jauh beda, maka nilai SKB kita harus kita tingkatkan. Karena disitulah kuncinya. Namun apabila nilai SKD kita lebih rendah dari yang memiliki sertifikat pendidik, tidak ada harapan kita bisa mengalahkannya. Nah, kita menghitung lagi seperti yang tadi untuk peserta yang di instansi yang lain, yaitu nilai SKD 350/500 sama dengan 0,70 dikali 100, nilai akhirnya 70. Maka kita ambil 40% dari SKD tersebut, yaitu 40/100 dikali 70 sama dengan 28,00. SKB-nya 500/500 sama dengan 1 dikali 100 sama dengan 100. Kita ambil 60% dari SKB tersebut dengan nilai akhir adalah 60. Setelah itu kita gabungkan antara SKD dan SKB, yaitu 28 ditambah 60 sama dengan 88,00. Untuk yang tidak memiliki sertifikat pendidik, teman-teman, SKD yaitu 395/500 sama dengan 0,79 dikali 100 sama dengan 79,00. Kita ambil 40% dari nilai SKD, yaitu 40/100 dikali 79 sama dengan 31,60. SKB-nya yaitu 480 dibagi 500 sama dengan 0,96 dikali 100 sama dengan 96. Kita ambil 60% dari nilai SKB tersebut, yaitu 60/100 dikali 96 sama dengan 57,60. Sekarang kita gabungkan antara nilai SKD dan SKB, yaitu 31,60 ditambah 57,60 sama dengan 89,20. Nah, sekarang kita bandingkan antara nilai keduanya. Yang punya cerdik nilai akhirnya adalah 88,00, sedangkan yang non cerdik memiliki nilai akhir yaitu 89,20. Dari sini kita bisa memastikan bahwa yang akan lolos adalah peserta yang tidak memiliki sertifikat pendidik. Nah, setelah teman-teman semua memperhatikan video ini, tentunya teman-teman tidak memiliki keraguan lagi untuk memiliki kesempatan untuk mengalahkan saingannya yang memiliki sertifikat pendidik. Namun, saya ingatkan kembali teman-teman semua, tips ini atau trik ini berlaku hanya pada teman-teman yang memiliki nilai SKD lebih tinggi dari nilai SKD saingannya yang memiliki sertifikat pendidik. Namun, apabila nilai SKD kita lebih rendah dari teman kita yang memiliki sertifikat pendidik, maka tidak ada harapan kepada kita untuk mengalahkannya. Jadi teman-teman, saya kembali memberikan support kepada teman-teman semua agar jangan putus asa, tetap belajar agar kita mendapatkan nilai maksimal di SKB, agar tahun ini kita bisa menjadi ASN seperti teman-teman kita yang lain. Baik, semoga video yang saya buatkan pada kali ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Atas segala support yang teman-teman berikan, mulai dari subscribe, like, dan komennya, serta share, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya kepada teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.